minta bawain Walkman, kamu coba deh pasangin di headphone-nya. Jadi kita bawa Walkman, pasang itu kaset, dipasangin itu nangis dok. Bapak tuh di tengah-tengah koma. Hai Sobat Good Dokter, gimana? Klik nggak sekarang nih? Wah, ini yang penting sekarang bukan cuma sehat, tapi yang penting lo harus waras, men. Nah, kadang-kadang soalnya di era sekarang ini, lo misalkan lo lagi kerja atau lain-lain, mungkin kadang-kadang karena pekerjaan membuat lo jadi nggak sehat. Maksudnya lo sehat secara fisik, tapi karena lo banyakan webinar, lo banyakan meeting online, jadi akhirnya lo tidur juga nggak bener, udah gitu lo makan juga nggak beres, kerjaan lo tutup mata juga, kerjaan lo masih melayang-layang gitu, dan pikiran lo tuh tertuju pada amarah bos lo, ya mungkin lo pernah merasakan kayak gitu ya. Nah, makanya sekarang menurut gue, kesehatan pikiran tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik lo, dan karena itu gue pengen ngajak sekarang ini, tamu kita pada hari ini, lo pastinya udah pernah tahu nih, karena dulunya mungkin dalam grup band The Brandles, tapi sekarang dia sudah mulai solo karir juga, dan kita undang langsung Bang Eka Anas. Halo. Hai. Gimana dok? Bang Eka nih, Bang Eka, gue udah tahu Bang Eka tuh sebenarnya udah sejak mungkin gue masih masih SMP apa SD kali. Kayak langsung dia marah gitu. Lu jangan bilang umur gue nggak bilang umur, cuma gue bilang masanya aja. Tapi nggak bener, emang bener. Maksudnya gini, zaman dulu itu dimana maksudnya orang itu kan ada musik mainstream kan. Maksudnya Bang Eka kan milih musiknya ya menurut gue bukan yang umum dipilih orang gitu. Dan sempat maksudnya berkarir bukan dari major label kan. Jadi kayak orang-orang tuh kayak ini apa gitu. Dan namanya lagi The Brandles gitu. Walaupun nggak kelihatan kayak berandalan sih menurut gue. Malah udah rapiin sekarang. Sekarang kayak kantoran. Bang Eka gimana, sehat-sehat ya Bang? Baik alhamdulillah. Ya, wah keren banget tuh. Maksudnya sekarang gue lihat Bang Eka tuh sempat nyiptain ada lagu-lagu juga, dan misalnya Bang Eka udah solo juga ya sekarang ya? Iya, sama kalau soal lagi di proses rekaman tapi sama di Brandas baiknya sih ada satu band lagi namanya Ziggy Zaga namanya. Oh, Ziggy Zaga, iya. Dan maksudnya Bang Eka ternyata masih tetap berkarir di dunia musik, walaupun sekarang kan banyak orang yang ini ya, maksudnya mikir ini kemana nih Eka Anas gitu. Sebenarnya tuh lebih kayak bisa dibilang pekerjaan utama gue di musik, pekerjaan sampingannya kerja kantor. Dibalik kayak gitu. Jadi orang biasanya kan kerja kantoran, hobinya musik. Iya. Justru kebalik ya. Betul. Gue ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi kayak kalau musik tuh selama masih bisa produktif, masih bisa berkarya ya terus jalan terus lah gitu. Ya, dan itu menurut gue sekarang ini ya obat yang membuat orang tuh tetap waras tuh musik menurut gue sih. Coba deh, maksudnya kalau Bang Eka perhatiin ya, misalnya orang sekarang kan mungkin lihat-lihat di mana ya, kalau misalnya orang di rumah sakit deh, tadi gue baru cerita sama Laura sekarang Putri, gue bilang di rumah sakit dokter juga tuh sebenarnya punya playlist sendiri. Dia tadi nanya soalnya, dia bilang kalau di rumah sakit dokter tuh lagi operasi suka beneran musik. Wah suka, kan gue dokter jantung nih. Gue bilang kalau lagi kateterisasi orang, pasang ring dan lain-lain, itu gue ada musiknya emang, selain buat pasien, buat tenang, tapi buat gue juga gitu, biar gue juga enjoy dan B bisa kerjain dengan baik gitu. Itu salah satunya dengan musik. Nah kalau Bang Eka tadi malah musik udah jadi bagian dari hidup banget ya malah ya. Ya, memang ada quality, terapi quality-nya sih untuk tiap orang gitu kan. Tiap orang pasti kalau denger musik punya efek beda-beda. Itu udah jelas. Untuk berbagai macam kondisi juga kayak untuk kerja itu bagus buat nemenin kita secara nggak subconsciously. Kita pasti kan ngerasain ada elemen tertentu yang bikin otak kita kayak operasi jantung kan main-main kan, operasi jantung kan pasti berat ininya gitu. Tapi pasti dokter butuh elemen yang bisa nge-soothing atau nge-relaksasi pada saat yang bersamaan gitu. Itu dibutuhin sih buat semua orang. Nyetir, kalau gue sendiri juga kerja, kebetulan bidang kan di periklanan ya, jadi ngedesain atau gimana pun itu butuh musik, butuh background. Gue justru nggak bisa kerja kalau nggak ada musik gitu. Nah ini ngomong soal tadi nih ya, karena musik ini kan mungkin menjadi teman bagi sebagian besar orang. Gue sih belum pernah ketemu sampai sekarang nih ada orang yang anti banget sama musik. Maksudnya kalau ya mungkin ada orang yang senang banget musik, ada orang yang ya B aja gitu. Tapi maksudnya nggak ada orang yang kayak gue pokoknya nggak suka musik gitu. Kayak jarang gue temukan itu ya. Ada loh tapi. Oh, ada ya? Maksudnya sih? Wah ini kita tapi agak sensitif deh. Jadi mengarah ke arah religi jadinya agama. Oh ya oke, jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu gitu. Tapi ada kayak begitu. Tapi maksud gue. Tapi ada ya? Ada yang nggak suka musik ada. Ada, jadi sama sekali nggak bisa dengar musik gitu?
Lebih ke larangannya gitu. Oh, Tapi kalau yang larangan. secara psikologis belum pernah ketemu. Iya kan, belum sampai secara natural. Maksud gue secara natural tuh orang kan maksudnya suka-suka aja kan musik kan. Soalnya kan kayak musik itu emang bagian dari hidup kita, kayak jantung aja berdetak ada musiknya tuh sebenarnya. Iya, Ya kan ada iramanya. Maksudnya kita bilang namanya irama jantung. Nah, yang kita rekam pakai EKG itu loh, kayak rekam listrik jantung yang kayak tulisan dokter itu yang jelek banget. Itu tuh rekam listrik jantung tuh irama jantung yang kita rekam. Jadi tubuh kita pun ada irama. Irama hidup kita pun ada. Kayak kita kan kayak kerja, kayak musisi lah ya, kerja saya mungkin baru on tuh kalau malam gitu. Betul. Iya, iya. Jadi dia ya kita nggak terlepas dari musik sih menurut gue ya. Nah Bang Eka sendiri, misalnya dari kan Bang Eka nih menurut gue musik tuh udah jadi history lah ya, udah jadi history buat Bang Eka lah. Bang Eka ada evolusi nggak sih kayak oke gue dulu senang musik kayak gini, sekarang karena mungkin usia gue nambah jadi gue jadi lain Ada, mungkin. pasti. Dulu mungkin karena The Brandles kan, sekarang mungkin lebih ke apa ya, The Bikes gitu mungkin. Gue nggak tahu namanya Iya, apa. udah alim. The Kantorans gitu. Gue ngerti. Iya, iya. Ada evolusi di mana daya tahan kita, kuping terutamanya untuk mendengerin tipe atau genre musik itu ada. Di masa muda kita masih toleransi ke yang lebih secara audible lebih kenceng gitu kan, lebih kasar, lebih keras. Tapi makin kesini ya tiap orang juga pasti ngalamin itu, di mana adaptasi dia ke kuping terutama itu nggak bisa kenceng-kenceng lagi sih. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Bagi seorang Mungkin Bang Eka nih. Iya, lebih momentum ya. Maksudnya ada momen di mana kita pengen yang keras nih kayak gitu. Nggak kayak masa muda dulu kayak mau dengerin yang kenceng terus kayak gitu. Mungkin ya udah itu juga pengaruh ke mental growth kali ya. Oh, nah. Gue ini penting banget nih, soalnya Bang Eka kan tadi udah bilang kan, maksudnya Bang Eka dengan The Brandles itu pemilihan genre musiknya tuh agak lain menurut gue. Gue nggak tahu sih apa yang Bang Eka golongkan. Maksudnya kalau gue kan denger taunya oke ini musik keras lah gitu, rock, atau mungkin ada orang bilang wah ini mah integratif musik gitu. Kalau Bang Eka sendiri beranggapan musiknya apa tuh? Rock sih. Rock ya Bang ya? Rock and roll, punk rock lah gitu dulu kan. Dulu jadi ya kayak gitu dengerin ya, metal masih dengerin, bahkan yang lebih ekstrim lagi gitu kan, black metal gitu-gitu. Gue pada dasarnya penyuka semua musik gitu kan. Cuma memang menuju usia lebih tua nih, porsinya jadi makin lama makin lebih halus ya? Bukan lebih halus, lebih kecil gitu. Kayak gitu. Maksudnya lebih kecil tuh gimana? Dengerin, volumenya apa? dengerin ininya, porsinya kalau dalam sehari tuh kayak gue dengerin dari genre yang lain-lain, ada metalnya atau yang musik ekstrimnya dari 100% paling cuma 20 mungkin. Oh gitu? Lumayan jauh juga ya? Iya, kan dropnya gitu. Dong. Iya. Apalagi kalau buat kerja kan lebih enak yang lebih santai ya. Nah tadi kan Bang Eka tadi udah ngomong soal mengenai kesehatan mental juga kan, dan juga kan Bang Eka mengalami gimana kalau kerja diiringi musik. Nah Bang Eka sendiri kalau diiringi musik ketika kerja, sukanya musik apa? Gue itu lebih dengerin, sekarang udah ada layanan Spotify kan ya, streaming, dan dia udah bisa, algoritmanya udah bisa ngebaca selera kita, jadi nyetel discover playlist aja tuh. Oh gitu, Discover ya, weekly, dan dia udah ngebaca genre yang gue suka, which is sekarang lebih kayak apa ya, kalau mau di label-labelnya sih agak susah, tapi gue suka soul, Motown itu dari dulu. Motown malah ya? Dari dulu udah paling suka, terus elektronik, apalagi jazz, demen gitu. Jadi yang udah lebih ear friendly lah. Kayak gitu. Nah, ini nih, apakah Bang Eka ngerasa bahwa ini tuh musik yang mempengaruhi Bang Eka punya perjalanan fisikis atau mental, atau kebalikannya? Mungkin karena Bang Eka dengan semakin nambah usia, perspektif mungkin pasti beda ya. Mungkin kadar kebijaksanaan mungkin beda juga, karena gue nggak tahu apakah itu akhirnya itu yang mempengaruhi pilihan musik. Yang mana yang mempengaruhi sebenarnya? Pilihannya ya, sebenarnya gue nggak bisa milih musik yang kayak gini-gini, gue mau coba main ini yang kita bikin maksudnya ya. Yang mereka pikir yang kita create gitu, nggak bisa milih kayak begitu, jadi lebih kayak ngikutin gimana ekspresi mood atau emosi lagi ada di mana, keluarnya di situ kayak gitu. Terus juga lebih ke konseptual dalam artian kalau misalnya The Brandles gitu, itu kan memang pakemnya template-nya rock and roll kayak gitu ya, dan itu yang kita pegang gitu, yang kita ikutin. Jadi gue kalau misalnya bikin lagu sama The Brandles itu harus, berarti gue harus
bermain di palet yang emosional dan marah-marah, agresif kayak gitu. Tapi untuk yang proyek solo album ini lebih bebas tuh, lebih terbuka ininya, pagar-pagarnya. Gue bisa berkreasi di Motown, gue bisa berkreasi di genre-genre lain yang berdasarkan dengan state emotion gue lagi ngapain tuh, lagi ada apa gitu. Jadi memang berkaitan banget sih yang nama musik sama keadaan internal kita sih, itu banget. Jadi berarti musik ini adalah sarana atau wahana ekspresi juga berarti. Betul, ya? Iya. Kayak gitu. Again terapi, proses terapi juga buat kita gitu. Apa namanya, proses katarsis mungkin ya dibilangnya. Iya kan? Jadi lo kayak ngelepasin semuanya dan penyucian diri gitu, menurut gue sih. Kalau musik tuh gitu. Iya sih, emang gue rasa juga kadang-kadang musik itu memang mungkin nggak bisa dipisahkan. Tadi pertanyaan gue kan, apakah kita yang mempengaruhi musik, pilihan musik, atau musik yang mempengaruhi kita gitu. Tapi kayaknya itu memang ngeblend sih satu ini ya, karena kan jadi ekspresinya Bang Eka juga ya. Nah, Bang Eka kan tadi masuk soal terapi, kesehatan mental. Bang Eka Korea juga pernah nulis artikel soal itu ya. Sebagai orang yang menurut gue memperhatikan kesehatan mental, gue apa sih Bang Eka yang waktu itu Bang Eka punya pikiran atau perspektif yang orang-orang perlu tahu juga nih? Perspektif tentang kesehatan mental gitu. Ya menurut Bang Eka, sampai waktu itu Bang Eka nulis soal mengenai musik dan kesehatan mental gitu. Oh oke. Itu referring ke artikel dulu pernah gue nulis di salah satu majalah, udah agak lama ya, kayak 10 tahun yang lalu sih. Tapi sebenarnya itu ngambil dari sisi briefnya waktu itu, kenapa musisi itu awet muda kebanyakan. Oh gitu ya? Ada orang suka muji diri sendiri emang kadang-kadang. Emang iya. Suka mematut-matut ya. Nggak, cuma maksud gua, kalau kita sebutlah figur kayak Mick Jagger, Ahmad Albar. Oh iya tuh. Umur udah 70 cuma masih bisa membuahi anak loh. Cucu anak. Iya tuh. Iya. Mick Jagger pun kayak begitu gitu ya. Dari dua figur itu aja kita ngelihat not your average 70s gitu. Kalau kita lihat figur-figur orang 70-an tuh udah renta dan nggak bisa ngapain, tapi ini Mick Jagger masih bisa jingkir-jingkirkan di panggung, begitu sama Albar gitu. Jadi gue, wah menarik juga nih gue bilangnya, apa namanya, teorinya. Ada di sempat research gitu, dan ternyata musik itu ngasih pengaruh ke otak kita, terutama kalau kita lagi dengerin musik itu si otak ngelepas enzim. Nah, pasti udah paham juga dokter ya, ada serotonin, endorfin, dan dopamin. Iya. 3 elemen yang melepaskan faktor rasa senang di diri kita gitu kan. Hampir rasanya sampai kayak lagi makan es krim atau coklat atau hubungan seks gitu kan. Lagi orgasme gitu. Dan which is kenapa ketawa lo? Kalau belum pernah ngerasain lu jangan ngomong. Udah ini mau bolak-balik nih. Cuma maksudnya proses itu apa namanya, ternyata proses pelepasan zat-zat itu memperlambat proses penuaan gitu. Iya, kalau kita senang kan emang kita jadinya lebih mudah rasanya kan. Apalagi sensasi kalau lagi manggung. Itu kan sensasi yang nggak bisa dirasain sama semua orang gitu. Iya benar. Ekspresi, menurut gue ekspresi yang paling maksimal untuk seorang musisi adalah dia tampil di panggung, dari apresiasi ribuan atau jutaan orang, dan resiprokal energinya, dan itu benar-benar proses endorfin dan zat-zat pelepasan itu berkali-kali lipat gitu kan. Betul. Jadi proses penuaannya juga diperlambat lagi kayak gitu. Dan bayangin dia ngelakuin itu seumur hidupnya, sepanjang hidupnya. Jadi nggak no wonder kenapa figur-figur kayak Mick Jagger atau Ahmad Albar gitu awet muda. Kelihatan muda. Tuanya nggak cepet gitu. Iya. Serotonin itu kan emang kayak bikin kita happy kan. Kayak misalnya kita tuh sebenarnya mungkin kita kalau lagi suntuk tuh, misalnya lagi depres atau mungkin nggak sampai depres lah, tapi kita lagi stressful gitu. Dengan aja serotonin itu, makanya dia muncul membuat kita tuh lebih bisa memandang persoalan dari perspektif yang lain. Dan dia tuh muncul bisa juga karena orang olahraga. Atau orang bahkan tidur juga bisa muncul tuh serotonin tuh. Orang tidur kadang-kadang ya, misalnya karena dia merasa puas gitu kan. Ya walaupun udah gitu tadi dopamin kan ada orang mungkin smoking, merokok, ada orang misalnya main game, dan itu bisa diganti. Sebenarnya otak kita sebenarnya nggak tahu nih apa yang menyebabkan nih dopamin ini keluar. Tapi kalau dia misalkan bisa menyalurkan ke tempat yang lain, misalnya oke, sekarang gue jadinya bermusik nih dan ini enak gitu. Itu bisa mengalahkan kecintaan sama pacar makanya. Iya, atau pasangan, karena dopaminnya sama-sama keluar, makanya jadi auto gue nggak butuh lagi karena gue udah demennya ini gitu loh. Itu grupis banyak di depannya.
Tinggal pilih. Iya. Aduh, ini di edit ya kak? Iya, enggak. Seksis banget ya pernyataannya. Maaf. Tapi emang benar, ini berlaku buat cowok dan cewek juga. Maksudnya kan cewek juga ada yang pemusik kan. Maksudnya ada juga cewek yang misalnya demen petualangan dan itu membuat dia, ini supaya nggak dituduh seksis ya. Jadi cewek juga, maksudnya ada juga yang, gue nggak butuh pasangan, soalnya gue happy dengan hidup gue gitu maksudnya. Iya kan? Maksudnya karena dia dopaminnya terpacu terus, serotoninnya ada terus. Belum lagi ada orang terpacu karena adrenalin. Makanya ada orang yang suka jadi pembalap. Ada orang yang suka jadi dokter misalnya. Bener, gue serius. Itu kalau serius, kalau lagi itu kan surgery kan keluar tuh. Dan memang itu diakui sama temen gue juga yang dokter juga. Kenapa lu perempuan mau jadi dokter bedah? Dia bilang, gue butuh adrenalin, gue suka gitu. Iya Ada yang butuh dia jadi dokter ahli bius, soalnya dia demen gitu. Gimana orang ditidurin ntar masih bangun lagi gitu. Itu kan deg-degan tuh kan. Iya orang bukan ditidurin, maksud gue dibikin tidur ya, dibikin tidur. Tolong ya. Nah, anestesi dokter bius itu. Kan itu ada adrenalinnya, bro. Lu kalau buka orang, ini harus tutup lagi nih kan. Habis tutup mata karena dibius kan harus bangun lagi nanti. Itu adrenalin tuh. Kayak gitu. Jadi maksudnya itu tuh ternyata membuat beberapa orang itu jadi kayak, oh gue demen nih kayak gini nih, dan itu happy buat dia gitu. Nah makanya dia seneng gitu. Makanya kalau kita lihat kalau dokter-dokter bisa sampai usia lebih tua masih praktek aja, bukan karena masalah materi ya, tapi dia emang karena gue masih mau gitu, masih pengen merasakan sensasi itu. Gitu. Sama lah musik tadi. Keren ya emang. Kok bisa sih sampai sedalam itu Bang Eka? Maksudnya pemikirannya apa yang memicu Bang Eka sampai mikir segitunya gitu maksudnya? Ya gue gara-gara disuruh tulis artikel itu sih. Jujur aja. Itu yang suruh siapa? Coba nih kasih nonton dulu nih orang ini. Gara-gara itu terus research, oh ternyata begitu tuh gitu. Terus tapi dari poin itu juga ya sebenarnya sebelum itu juga nyadar sih kalau memang musik itu ada pengaruh lah ya. Dari sebelum poin itu juga gue sadar kalau ibu lagi hamil itu anaknya bisa didengerin musik pakai headphone, kayak gitu, dan itu ada pengaruh buat perkembangan Janin, ya? mental janinnya juga si anak. Betul, kayak gitu. Iya. Ada terapi musik yang tadi si dokter bilang itu juga bilang tadi kan, memang ada banyak fungsinya. Gue percaya ada kok, pasti ada manfaatnya gitu dengerin musik tuh. Gitu. Iya. Nah, tapi gue ada pertanyaan yang iseng nih sebenarnya. Soalnya gini, orang kan kerja, umumnya musik itu sebagai mungkin rilis stres buat dia. Iya. Tapi kan kalau tadi kan Bang Eka bilang Bang Eka sebenarnya pemusik, selingannya kerja. Terus gimana rilisnya? Kalau misalkan pasti dong, maksudnya walaupun hobi, pasti ada dong sesuatu yang maksudnya gue lagi nggak pengen gitu. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Lagi nggak pengen bermusik, maksudnya gue lagi bosan gitu ya. Lagi bosan. Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih, ada. Pernah? Ada. Dimana gue butuh waktu tranquility sendirian dan me time dan waktu untuk apa ya? Semedi lah. Gitu ya? Iya, solitude lah ya. Solitude, betul. Biasanya kalau lagi nyetir justru kayak gitu. Oh, nyetir lah. Oh, kita bisa kalau nyetir malah denger musik ya? Dulu ya kayak gitu. Terus sekarang gue malah kalau nyetir kayak pengen silent aja deh. Pengen diem, nyetir, biar pikiran gue istirahat. Istirahat mikir kayak gitu ya. Karena kan kerjaan, udah gitu di kegiatan luangnya sama di berandal sama Ziggy Zaga mikirin terus gimana nih. Begitu kan sekarang kita musisi independen yang mesti mikirin marketingnya nggak bisa sama perusahaan, jadi mesti strategi segala mesti dipikirin gitu. Itu penuh kadang sehari-hari tuh. Tapi justru kalau di mau kayak nyetir, udah deh, ini waktu gue istirahat nih kepalanya gitu. Udah nggak dengerin musik tuh. Mungkin karena gini kali ya, kalau ada yang sebatas penikmat musik, ini kayak saya mungkin gitu, saya kan dengar musik udah gitu, dengerin aja, wah ini enaknya gitu. Udah sambil lalu. Mungkin kalau Bang Eka atau pemusik yang lain, pemusik itu kan kayak, lah kok gini sih mainnya? Harusnya gini dong gitu kali ya. Jadi kayak ini dia pakai di sini nih, dia pakai ini nih mainnya nih. Iya. Mode observasinya nggak bisa berhenti tuh. Langsung otomatis switch on gitu. Jadi mikir gitu ya malah ya, padahal butuh istirahat juga. Betul. Gue kalau dengerin musik juga jadi agak-agak fasis sih, misalnya dalam artian kayak gue pemilih banget gitu, nggak bisa dengerin, aduh nggak enak nih gitu. Jadi nggak bisa. Penting banget buat gue musik itu. Dulu bahkan ada pengalaman tahun 2000 awalan gitu, 2002 mau dioperasi gue waktu itu, otot ligamen putus. Terus mau disambung, udah masuk ruang operasi, udah dikasih bius, lagi setengah-setengah sadar gitu kan, suka ada kayak rasa ketawa ya. Gitu ya. Kayak lagi mabok gitu kan, teler gitu. Ya. Terus lagi di tengah-tengah gitu, gue udah mau tidur, si dokternya udah mau mulai, dia nyetel Ricky Martin, Bang. Ya, gue wah pecah, gue nggak bisa nih.
Gue bilang gue sampai dalam stage setengah sadar gitu sampai ketawa-tawa, gue sampai kayak nyengir-nyengir, dok kok Ricky Martin sih musiknya, gue bilang gitu. Bilang, oh kenapa kamu gak suka kata gitu. Jangan dok, saya nggak mau dioperasi pakai denger Ricky Martin. Jadi mau denger apa kata gitu. Ya dokter ada apa? Terus dia bilang, aku ada Tony Bennett, ada The Carpenters. Wah The Carpenters boleh deh. Jadi sampai segitunya gitu. Oh gitu ya. Oh. Di subconscious state tuh masih sampai milih-milih musik. Jadi ngomong apa tadi? Jadi emang penting sih musik buat gue. Iya. Berarti yang bikin dia bangun dari bius tau gak? Itu Ricky Martin. Tapi itu jarang loh ya, orang kalau udah mabok gitu mah, ya emang sih gini, kalau itu berarti mungkin emang nggak total bius sih, tapi itu mungkin ditenangkan aja, soalnya masih bisa bangun kan. Kalau itu udah mau, ini dok, udah mau tidur total, ya? Iya, udah mau nggak sadar gitu, tiba-tiba biasanya berarti emang peka banget loh, soalnya orang tuh biasanya udah nggak rasa. Jadi kan kadang-kadang orang disuruh hitung kan, coba hitung sampai 10 gitu kan, bisa sampai 6 aja udah hilang. Iya. Nah, atau kalau yang pada rata-rata ya orang-orang ya. Ya tapi itu nggak tahu tuh, masih langsung kaget gue, kok Ricky Martin. Tidak gitu ya gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang kan kalau misalkan orang di bis juga, atau lagi ada penenang doang. Jadi kita dia tidur, tapi kalau kita bangunin pak gitu dia bangun ntar. Tapi kalau nggak tahu nih, makanya itu apakah totalnya sampai sedalam, mungkin nggak dalam banget emang. Soalnya kan di bawah kan. Iya. Kadang-kadang orang kan di bawah itu juga kadang-kadang bisa pakai yang di belakang sih. Jadi orang nggak benar-benar tidur. Di suntik belakang juga nggak? Ditusuk, pokoknya sampai tidur pun nggak sadar, bangun udah. Makanya berarti mungkin memang nggak terlalu dalam banget sih. Tapi memang itu unik juga sampai bisa kebangun gara-gara Ricky Martin. Ada lagi pengalaman satu lagi tuh dulu, sorry potong ya, sama bokap almarhum ya dulu. Dia sebelum meninggal itu melalui koma selama hampir seminggu ya. Oh, seminggu. Terus kita, gue udah ngelewatin masa sedih sih, tapi ini salah satu yang momen miracles, bukan miracle juga sih, menurut gue ini ajaib nih momen. Dimana dia di tengah komanya itu kita berusaha, kan kalau orang koma sebenarnya masih satu-satu indera yang masih ini kuping ya kan katanya kan. Benar, dia masih dengar dia apa yang orang bilangin gitu. Terus nyokap gua bawa kaset Badai Pasti Berlalu. Karena itu album waktu pacaran mereka berdua zaman dulu. Minta bawain Walkman, kamu coba deh pasangin di handphonenya. Jadi kita bawa Walkman, pasang itu kaset, dipasangin itu nangis dok. Bapak tuh di tengah-tengah koma kayak gitu, dipasang itu. Itu gue ngerasa wah ini ada ininya sih, ada apa namanya, ada pengaruhnya gitu. Iya benar, memang ada sih. Jadi ya itu sih makanya momentum kayak gitu kita percaya kalau musik itu ada efek untuk mental kita gitu. Iya, pasti ada sih efeknya, dan memang menurut gue malah itu tadi gue bilang malah itu adalah obat yang menurut gue bisa didapatkan oleh siapa aja sih. Makanya gue bilang selalu pekerja seni ini sebenarnya sangat dibutuhkan nih di zaman sekarang. Kita masuk di masa mungkin kesulitan bagi sebagian orang ya, kayak ya musik bisa membuat kita semangat, musik bisa membuat kita merenung, bisa menemani kita ingat hal-hal yang mungkin membuat kita semangat lagi gitu ya, optimis lagi gitu-gitu sih. Ya jadi ya memang bisa gitu sih. Benar. Iya. Kadang-kadang kalau orang lagi sakit juga di ICU tuh kita memang puterin doa-doa, lagu doa-doa sesuai dengan kepercayaan dia. Lalu kadang-kadang diputerin suara anak-anaknya. Itu dan mereka tuh respon gitu. Kita bisa lihat dia matanya gerak-gerak atau ininya tangannya gerak-gerakan kecil ya ketika dengar lagu gitu. Ya itu amazing sih. Itu amazingnya musik menurut gue sih memang. Iya. Ya. Kalau misalkan gue nanya nih sekarang ini dari kecenderungan mungkin ada sebagian pemusik, nggak semua, sebagian pemusik yang mungkin ya nggak terlalu memperhatikan kesehatan fisiknya nih, maksudnya gue nggak tahu nih, maksudnya dari pengalaman mereka gimana ya. Iya, maksudnya tadi kan gue bilang kan masih kita nggak bisa ngatur semua pemusik sih, kadang-kadang mereka dibilang nggak boleh begadang ya kan, nggak mungkin kan ya. Kadang-kadang dia bilang ini paling sering nih nggak boleh merokok, dia bilang oh nggak bisa, gue merokok tuh sumber inspirasi gue ya. Udah kalau gitu susah kan, dibilang nggak boleh merokok ya sudah, gimana caranya ngomongnya kan. Dan itu coba Bang Eka dari segi kesehatan termasuk kesehatan mental gitu, apa yang Bang Eka pandang dari orang-orang yang bekerja di bidang musik? Ya bener itu tadi sih, itu udah kayak jadi pertama body clock-nya itu udah pasti kebentukan dia apa ya kita kan ada sistem body clock kan, organnya nyala dan mencapai peak-nya operasional tuh di jam-jam tertentu. Kalau orang normal kan pagi ke sore kayak gitu kan, nah itu diputar ada kayak gitu, di mana siang dia nggak bisa function tapi malam nyala, dan itu banyak tuh rekan-rekan teman-teman gue yang kayak begitu gitu. Terus juga faktor-faktor lain
ya maaf substansi apa gimana lah, rokok Iya, mungkin iya, kayak gitu, yang harus didoping kayak gitu, ada juga yang kayak begitu. Tapi menurut gue sih itu lebih ke set of mind ya, dalam artian lebih ke status psikologisnya yang dimana tinggal di restart sih menurut gue. Itu Restart. karena gue juga kayak begitu. Dulu nulis lirik nggak bisa gue kalau siang-siang gitu kan, suara keluarga nyokap gue rumah gitu kan. Tapi malam bisanya gitu. Tapi setelah ada pendewasaan, Pertambahan mikir, umur maksudnya itu. mau bilang tahu tua jadi kan. Tapi ya bertambah usia logiknya kita mulai jalan, ya maksudnya ini kayak sugesti gua aja kok kayak gitu. Sebenarnya siang pun bisa, tinggal nyari ruangan atau tempat di mana kita bisa solitude sendiri aja sih kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi again ke apa ya, ini psikologis, pertimbangan psikologisnya kayak gitu ya. Kalau pandangan di mana gua ternyata kerja harus kayak begini kondisinya, enggak juga sih menurut gua. Kalau Bisa di- Bang Eka sendiri, tadi kan Bang Eka tadi bilang kan udah mungkin dengan pertambahan usia dan kematangan ya. Bang Eka, apa yang Bang Eka rasakan sekarang ya, mungkin kebiasaan Bang Eka sekarang gue lebih sehat dibanding dulu nih. Apa yang Bang Eka rasakan yang berubah gitu? Soal tadi ya, soal itu bisa siang-siang sekarang. Ternyata harus diimbangin sama olahraga, itu udah pasti. Mutlak. Oke, cool. Kayak Iya. gitu. Karena apa ya, organ dan bagian tubuh kita juga kan kalau nggak dibiasain kayak begitu akan ada repercussion-nya, ada efeknya pasti kan. Iya. Gitu. Dan juga kesadaran kalau mau umur panjang ya dirawat badannya gitu. Sesimpel itu. Keren. Untuk tangan dong, ini keren nih. Udah. Ya, gue serius. Serius, maksud gue nggak banyak pekerja seni, bukan cuma musisi, nggak banyak pekerja seni yang punya kesadaran kayak gini, bahwa kalau misalkan lo pengen produktif lebih lama, ya you have to take care of your body dong, and Betul. your mental health ya. Benar. Maksudnya, Gitu. Maksudnya kalau misalkan lo baru 34 tahun, misalnya lo udah meringkuk kesakitan, lo banyak masalah ginjal lah, lo mungkin pernah serangan jantung, ya gimana? Lo Iya, mau berkarya kan? If you for the sake of your productivity gitu, kalau memang lo benar-benar mencintai hasil karya seni lo dan lo pengen berkarya buat banyak orang, lo lebih pengen hidup lebih lama, ya you have to take care of your body dong. Sebenarnya gitu sih menurut gue ya. Bener, iya. Karena gue ngeliat ya apa ya, again gue bawa nama Mick Jagger gitu, rezimnya gitu, lihat di video-video turnya Rolling Stones segala macam, dia jaga badan banget, kayak ada apa namanya, bahkan agak hardcore menurut umur segitu ya, di umur yang hampir 70-an ya dia. Oh, dia olahraga? Olahraga, Olahraga, tetap. oh, gitu. Dia ambil dance lessons, udah gitu juga rigorous deh, pokoknya bener-bener untuk umur dia tuh gue anjing gila nih orang nih parah banget sih gitu. Gue aja yang cuma seminggu 3 kali workout di rumah aja, seminggu jogging, itu aja menurut gue udah ngos-ngosan buat gue. Kayak gitu ya. Cuma memang itu sih syaratnya, kalau mau nggak harus jadi musisi aja tuh, any kind of field of works that you do untuk ngejaga stamina, ngejaga ketajaman fokus pikiran lo dan juga fungsinya lo, ya harus dijaga olahraga kayak gitu. Iya. Mutlak sih kalau gue bilang kalau olahraga tuh. Dan olahraga tuh memang tadi sih sama, ya seperti yang tadi Bang Eka bilang bahwa musik bikin orang punya serotonin, punya dopamin. Itu pun olahraga kan dikeluarin juga pasti. Sama, gitu. iya. Makanya orang ada yang kecanduan olahraga juga ada tuh. Benar. Karena emang mereka tuh dipacu juga dopaminnya keluar kan. Benar. Olahraga. Iya, gymholic gitu ya. Jadi. Iya, ada juga sih orang kayak gitu ya jadinya. Ya, emang menurut gue sih memang tadi kalau seorang yang berkarya di bidang seni itu, menurut gue ya dia harus sehat sih. Tadi kan makanya kan pas Bang Eka, gue tertarik banget tuh Bang Eka pernah ngebahas mengenai itu, mental health dan lain-lain. Waktu itu memang dalam banget dan mungkin nggak semua pekerja seni itu sadar mengenai hal itu sih. Iya. Gue nggak tahu sih kalau misalkan Bang Eka mungkin sampai bisa 10 tahun lalu ya udah nulis kayak gitu ya, it's ya something different sih. Ya sama lah kayak The Grandels, different ya. Iya. Oh, different ya. Tapi emang yang keadaan mental tuh buat musisi hal yang fragile banget ya menurut gue. Karena kalau nggak kayak gitu kita pasti nggak bakal nemu kasus-kasus kayak Ernest Hemingway, penulis yang bunuh diri. Iya. Van Gogh motong kuping cuma karena dia kayak ngerasa ada suara-suara yang ngebisikin dia dan ngerasa a sense of failure hidupnya gitu.
Uh, terutama buat para musisi ya, itu hal yang mesti dijaga banget karena seniman itu beda sih Dok ya cara pikirnya. Dia nempatin diri mereka tuh agak-agak egois pertama karena mereka pengen punya cara hidup sendiri, way of living, perspektif sendiri, mereka pengen orang ngerti mereka kayak gitu. Tapi juga mereka bisa nge-create something beauty out of ya dari diri mereka gitu. Jadi apa ya, berjalan di tengah-tengah antara mimpi, ngawang-ngawang, inspirasi sama lu mesti nge-produce hal konkretnya kayak gitu. Nah, tadi nih sebenarnya satu sisi kan kita tahu musik itu merupakan hal yang membuat kita bisa rilis stres. Tapi how come seorang musisi bisa jadi stres gitu? Apa yang membuat mereka stres? Ya itu, kadang mereka pola pikirnya jelas beda sama kita sih, kayak gitu ya. Orang kayak kita sebut nama Kurt Cobain misalnya. Yeah. Waktu dia belum ngetop, dia pengen ngetop sebenarnya. Dia pengen gue terkenal kayak gitu. Tapi begitu dia dari puncak sana, kok kayak begini ya kayak gitu. Gue nggak mau. Dan karena level pemikirannya dia dalam banget, lebih dalam dari kita mungkin ke bawah stres jadi gitu kan. Stres itu kan terjadi kalau misalnya apa yang diharapin ternyata nggak seperti kenyataan. Kayak gitu. Jadi terjadilah depresi atau stres gitu. Karena gue pengen kayak begini tapi kenyataan kayak begini realitanya gitu. Dan untuk musisi itu menurut gue berlipat ganda lagi tuh sense of failure-nya gitu. Karena sensitivitasnya mereka untuk lo kalau bikin karya tuh butuh dorongan sensitif, indulgence yang katanya ada di kotak kiri katanya. Katanya yang gue juga nggak tahu. Ya lebih ke emosional. Nah itu buat seniman atau musisi itu lebih dalam tuh mereka butuh dorong-dorong itu, makanya mereka tiap kali bikin karya selalu nge-push diri mereka, gue mesti lebih baik lagi. Kalau ngomongin tentang musisi yang serius ngedalamin profesinya atau seniman yang ngedalamin profesinya, selalu ada semacam pertanggungjawaban kayak gitu tuh. Makanya kadang-kadang kalau misalnya nggak nyampe, stres, akhirnya depresi kayak gitu. Dan kalau pengamatan gue ya, ternyata mungkin nggak semua musisi itu suka kepopuleran ya, mungkin. Iya. Ternyata mereka itu bermusik kan karena motivasinya, karena ekspresi tadi. Kayak mungkin ya menurut gue ya, mungkin kalau kayak gue melihat Bang Eka sama The Brandows lah, maksudnya kan memang out of the box karena ya punya kayak gue emang ekspresi gue begini gitu, terserah lo suka apa enggak sebenarnya gitu ya mungkin. Iya. Tapi satu sisi kita nggak bisa menutup mata bahwa ya untuk memproduksi itu kan butuh sponsor, butuh apa, dan mereka ekspektasinya lebih gitu mungkin. Jadi kadang-kadang mungkin mereka kayak gue lagi suntuk banget, males gitu misalnya ya, habis manggung gitu, terus orang nyapa, kan gue lagi males ngeliat lo gitu sebenarnya gitu. Tapi kan orang ekspektasinya lo sebagai bintang, iya. Itu berarti masih normal. Tapi kadang-kadang mungkin karena dilihat kayak gitu, loh lu kok kagak bales sih, maksudnya kok sombong banget nih orang gitu, misalnya gitu ya. Mungkin ekspektasi dunia luar terhadap apa yang dia keluarin tuh mungkin ya itu tadi ya berbeda. Kira stres tadi ya karena ada diskrepansi tadi itu ya. Iya udah pasti, apalagi kalau udah punya level popularitas sebesar itu gitu ya, mendunia lah gitu ya, itu lebih gede lagi bebannya, lebih gede ekspektasinya. Dia juga kayak, wah gue nggak bisa ngerilis karya yang cerek nih gitu kan. Mesti bagus kayak gitu. Tapi juga ada mungkin gue punya teori, sebenarnya nggak ada yang ada musisi yang akhirnya give up entirely karena menemukan kepuasan dalam bentuk lain. Kayak gitu. Contoh yang paling gampang dan konkret, keluarga. Banyak kasus musisi yang udah berkeluarga, punya anak, udah melepas semuanya. Karena gue udah nemuin pedestal pencapaian kreativiti gua dan kebahagiaan gua dan ekspresi gua dalam bentuk seorang anak kayak gitu. Gitu, itu hasil karya paling besar ya dia. Bisa jadi kayak begitu. Gitu ya. John Lennon contohnya, dia udah pernah punya anak, Julian dulu sama si Cynthia, istri pertama. Tapi menurut dia itu terjadi sebelum pre-fame Beatles gitu. Udah punya anak, Beatlesnya belum terkenal. Jadi begitu dapat popularan sama Beatles, dia selalu nyari the next high gitu. Bikin karya lagi terus. Bahkan ketemu muse-nya atau ekspresi cintanya dalam bentuk seorang Yoko Ono. Makanya dia tinggalin keluarganya, menurut gue udah gak relevan lagi buat hidup gue sekarang, dia masih Yoko.
terus sampai akhirnya dapat anak si Sean, udah dilepas semua. Gue berhenti bermusik dan selama beberapa tahun dia jadi bapak aja udah. Kayak gitu. Gue pun kalau boleh jujur gue belum punya anak nih, baru aja nikah lagi yang ronde kedua. Awal Januari belum punya anak sampai sekarang dan gue masih aktif bermusik. Kalau nanti gue udah punya anak, gue bisa ngeliat gue bakal berhenti sih. Oh gitu? Misalnya, kayak gitu. Kemungkinan ya gitu. Siap-siap nih, berarti kalau menikmati karyanya beliau sekarang. Beliau lagi di sana gimana banget ya? Iya kemungkinan kayak gitu, karena next challenge buat gue adalah punya keluarga dan punya anak. Misalnya itu anak, buat gue lebih menantang daripada bikin musik. Wow, kayak gue gitu. gak nyangka ini keluar dari seorang musisi loh. Asli gue gak nyangka. Itu kan ini gue gitu. Gokil, iya. Tiap orang beda lah gitu. Tapi ini dalam banget ya menurut gue memang bahwa yang kita kejar kan kayak tadi mungkin depresi dan lain-lain itu ya, kesehatan mental. Itu kan orang kan memang kejar kebahagiaan sih ya. Iya. Dan maksudnya memang ya walaupun demikian, kadang-kadang mungkin orang nggak sadar bahwa itu memang bisa menjadi apa ya? Ya kadang-kadang pisau bermata dua juga ya. Orang kan nggak ngerti apa yang mereka alami sekarang gitu, atau apa yang mereka impikan. Karena ada orang yang memang gue pengen terkenal gitu, misalnya. Ada juga kan yang kayak gitu kan. Iya. Ya, ya itu sih orang basically selalu mencari challenge berikut kan dalam hidupnya. Terutama musisi, yang atau musisi lah, tiap orang pasti di berbagai bidang karir selalu pengen progress, selalu pengen mencapai mentally upgraded gitu kan, apapun itu profesinya gitu. Jadi buat sebagian besar orang pasti selalu nyari the next high-nya kayak gitu. Challenge terbesar gue, challenge berikut apa nih ya, udah nyampe sini, berikut lagi gitu. Kayak orang kerja kan gajinya lebih gede kan. Iya. Tapi ya ada gitu buat tiap orang targetnya beda-beda. Yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya nggak tercapai targetnya, akhirnya depresi, stres, kecewa kayak gitu. Itu akhirnya mempengaruhi mental mereka gitu kan. Dan kalau buat gue sih itu next high challenge gue, mungkin berkeluarga, punya anak, udah buat gue tuh gila. Gitu. Bukan harus bikin album yang dijual jutaan kopi atau terkenal sedunia, bukan itu sih kalau buat gue ininya. Wow. Ya, memang ini gitu. Orang idealis menurut gue. Sebenarnya. Iya, sebenarnya idealis nih, benar. Sebagai musisi idealis menurut, dan sebagai manusia juga idealis. Tapi mungkin sengaja perspektifnya memang beda gitu ya. Tapi apa ya, ini normal lah buat gue, tiap suami atau bapak pasti pengen ininya punya anak mungkin gitu. Dan pengen fokus ke sana sebenarnya. Iya gitu. Iya. Normal aja lah gue bilang menurut gue mah. Ada salah satu musisi yang, maksudnya gue nggak sebutin namanya sih, cuma takutnya ntar dia bilang, gue nggak bilang gitu. Tapi gue pernah baca, dia bilang, maksudnya pas diwawancarai kan, dia lagi terkenal banget tuh kemarin, musisi Indian. Kenapa lo udah lagi sering banget manggung gitu kan? Bang, malah menurut dia, ini gue aneh gitu, dia bilang. Gue tiap minggu ada manggungnya, dia bilang. Walau dulu gue ya sebagai musisi, gue tiap minggu bikin karya, ini enggak. Gue nggak pernah bikin karya lagi, soalnya manggung mulu katanya gitu. Terus. Jadi menurut dia malah nggak mau. Dia pengen di rumah, katanya sama keluarga, masak di rumah gitu, dan dia meninggalkan musik itu gitu. Nanti gue cerita abis ini. Tapi ada yang kayak gitu, gue pernah baca, dan itu aneh menurut gue. Tapi menurut gue, tadi akhirnya gue bisa mengerti bahwa ternyata bahwa seorang musisi pun butuh kesehatan mental, dan menurut dia itu yang dia mau kan sebenarnya kan. Tapi kan kebahagiaannya ya berarti ya. Iya. Kepuasannya lah gitu. Ini ada pertanyaan dari audiens kita, dan kita jawab dulu ya. Mira Septiasa di FB, ini masih saudara yang Aceh bukan? Mas Eka, musik favoritnya apa buat ningkatin moodnya? Wow, gitu. The Brandos lah. Apa? Musik favorit ningkatin moodnya ya. Gue kalau lagi ya pasti yang generally punya nada major dan bikin happy lah ya. Ningkatin mood gue. Beatles sih udah paling standar sih. Beatles ya? Oke, The Beatles. Lagu apa favoritnya? Apa ya? Banyak pilihannya sih. Terus mungkin David Bowie. Gue itu salah satu musisi favorit gue, bahkan yang gue emulasi, yang gue copy modus operandinya gitu. Dalam berkarya hidupnya juga, menurut gue dia cukup successful ya. Dia udah nyampe di top sebagai artis, biasanya berkeluarga, dan konsen di situ, malah balik lagi ke musik dan makin menanjak lagi gitu. Jadi musik-musiknya dia yang gue dengerin. David Bowie sih menurut gue salah satu artis yang sepi gosip lah ya. Sepi gosip yang nggak penting maksudnya. Betul, terus karyanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Iya benar. Rasanya dia ini elegan lah ya. Benar. Oke, ya. Emang
Emang idealis nih emang Bang Eka nih. Ternyata di balik The Brandless ya, gue gak nyangka juga. Kalau gue dulu lihat zaman-zaman The Brandless mungkin tahun awal 2000 atau mungkin 90 awal 2000-an ya, itu beda lagi tuh pas itu. Iya. Itu dulu pernah di acara pensi gitu kayak hampir selalu ada deh. Ada iya, dan mengundang kerusuhan biasanya. Iya. Iya. Orang yang beda lah itu loh. Ya oke, lanjut pertanyaan berikutnya soalnya kasihan nanti audiens pada nanya kita belum jawab ya. Nugroho Sigit di YouTube ya. Mau nanya dengan dokternya dong loh. Gue nih. Udah, nanti gue tanya nembel sama ini ya, Meka. Seberapa besar dunia musik bagi dunia kedokteran? Oh, gini. Musik sama kedokteran itu sebenarnya punya kemiripan dalam hal seni menurut gue. Karena dokter itu seni. Jadi kayak gini ya. Yang anehnya kan emang sekarang ini orang kalau masuk kedokteran itu lo harus anak sains gitu. Misalnya anak-anak IPA lah gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya ilmu kedokteran itu bukan ilmu pasti. Dia lebih ke seni sih. Jadi kayak seni menggabungkan sejarah yang ada. Dulu orang pernah menemukan, contoh nih, orang pernah menemukan kalau darah itu dipompa dari jantung gitu misalnya. Kita udah tahu kan. Tapi kan sekarang kalau menghadapi penyakit, orang nggak akan bilang misalkan pasien itu gimana, Pak? Gue tersumbat gitu kan. Maksudnya dia nggak ngomong kayak gitu. Dia bilangnya kayak gue gedebar-debar deh, atau gue sakit dada gitu. Nah, itu baru kita berpikir tuh menggunakan otak kanan digabung. Oh, kalau misalkan memang darah dari pompa masuk ke jantung, berarti kalau ada tersumbat, nanti keluhannya ini capek-capek berarti. Oh ya Pak, Bapak kalau gitu arahnya kemana? Ada seni untuk menarik kayak wawancara gitu loh. Iya, apalagi keluhan yang lain. Jadi kayak itu tuh sebenarnya bukan ilmu pasti. Nah sekarang dalam segi musik, tubuh kita tuh ada irama. Kayak contoh nih, musisi ya, teman-teman gue musisi tuh banyak keluhannya tau nggak? Mah. Lupa makan. Sakit mahnya lupa makan. Udah soalnya kan udah keasikan dan tambah mungkin mereka suka merokok juga ya kadang-kadang ya. Misalnya jadi kadang-kadang makannya lupa ganti rokoknya doang kan. Nah ketika merokok itu kan sebenarnya tubuh kita itu kan kayak ngerasa ada yang digigit, ada yang keluar asam lambung nih, tapi dia nggak makan. Nah, udah asam lambung kan makan lambung sendiri, makanya perih. Nah irama hidupnya jadi nggak teratur kan, kadang tidurnya telat, kadang tidur jam segini, padahal tubuh kita tuh ada iramanya. Iramanya itu adalah tubuh kita tuh misalkan jam 10, hormon kita udah keluar tuh buat tidur. Nah itu harusnya tidur tuh, tensi mulai turun. Nah tapi kalau misalkan kita malam-malam misalkan bangun terjaga, tensi tetap naik. Nah bingung kan tubuh kita, lah ini kok malam tapi kok terjaga terus gitu maksudnya. Itu lama-lama bikin penyakit. Jadi irama hidup kita itu tetap menentukan kesehatan kita. Nah itu menurut gua ada hubungannya tuh antara irama tadi kan, terus udah gitu kesehatan dengan tadi hubungan dengan musik ya. Iya. Ya itu sih hubungannya sama gua. Kalau boleh tahu lagi soundtrack operasinya apa nih? Yang didengerin. Bener-bener yang Ricky Martin ya. Nanti dulu gue yang buka sebenarnya. Pas gue masih sekolah gitu dokteran. Gue yang buka dulu. Bukan. Nah gue tuh sebenarnya penikmat segala musik juga sih. Gue playlist gue itu terkorbankan dengan playlist si pasien. Iya. Pasien yang gue tanya misalnya kayak dia maunya apa. Nah gue sih is listening banget. Tapi kalau gue suka The Course. Oke. The Course, gue senang banget The Course. Irish for Speech itu yang cewek-cewek. Iya. Dia kan Irlandia ya, bersaudara itu ya. Dan gue demen maksudnya gimana tuh santai, referennya juga bukan eye catching, ear catching aja gitu, gampang gitu dengar. Maksudnya ya gue bisa nerima walaupun ternyata pas coba mainnya susah. Iyalah, dia instrumen string gitu kan, violin segala. Iya, dan emang chordnya juga menurut gue memang nggak bisa jago banget main musik, tapi gue bisa lah main gitar gitu. Dan gue nggak pernah bisa ngikutin tuh. Iya, dia dari itu loh, dari Irish traditional folk gitu. Iya. Dia Cranberries tuh sebenarnya, dia kan dari Irish semua kan. Iya. Dan itu musik tuh kuat banget di negara mereka. Itu di kultur mereka tuh musik tuh mendarah daging banget buat orang Irlandia Irish ya. tuh. Iya. Katanya orang Irlandia kalau anak-anak nggak bisa main musik, katanya kayak ibaratnya kayak waduh lu kayak udah petaka ya, banget cupu banget ya, pokoknya. Iya, cupu banget katanya gitu. Iya bener-bener kayak gitu. Iya, itu The Course gue seneng. Iya, The Course. Terus gue juga demen, tapi jangan ketawa ya, gue demen lagu-lagu Disney. Oh, oke. Tapi nggak termasuk Ricky Martin sih. Walaupun dia juga pernah nyanyi lagu Disney. Ini tim song sih, Somewhere Out There kayak gitu ya. Iya, gue suka itu. Phil Collins gue senang. Phil Collins gue senang. Ya begitulah. Kenapa jadi gue ditanya ya? Ini bukannya harusnya gue nanya dia. Nggak tahu nih playlist siapa nih. Tapi playlist itu atau reference musik tuh bisa ngasih tahu karakter seseorang. Oh gitu ya? Iya. Oke. Bisa kelihatan atau namanya apa yang gue percaya banget tuh. Gue kalau misalnya kenal sama cewek nih, gue tanya lo dengerin apaan gitu. Nyebut nama yang salah aja, gue tinggal tuh udah. Iya.
Lu suka apaan? Mariah Carey. Oh ya, bye. Suka apa? Ricky Martin? Oh. Iya, udah bakal nggak nyambung aja kayak gitu. Makanya gue agak fasis kalau masalah musik sih. Oh gitu. Ini kayaknya emang garis keras ya. Emang gue percaya sih kalau dia bilang memang musik adalah hidupnya ya. Udah kayak benar-benar udah kayak ideologi gini kayaknya. Kayak gitu. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong ya, walaupun untuk seorang yang idealis, ternyata apa yang didengerin kayak David Bowie sama tadi The Beatles itu beda banget sama The Brandles sih. Oh ya, kalau mau lebih spesifik sih banyak sih, gue termasuk pelahap musik lah ya. Bahkan ada kebanggaan sendiri buat gue kalau misalnya gue tahu band yang orang-orang nggak tahu kayak gitu. Oh gitu. Which is agak sulit tuh posisi kayak gitu di era sekarang karena udah semua informasi udah terbuka ya. Tapi di masa gue, masa muda dulu, dekade 90-an ya waktu gue besar tuh, itu lo ada kredibilitas tersendiri kalau misalnya lo pakai kaos band yang orang-orang nggak tahu apa gitu, lo bisa ngebedain antara lo poster apa enggak gitu. Iya, anggaplah, keren-keren. Anggaplah maksudnya coba nih, mungkin band yang kita sebut aja inisialnya lah ya, NKOTB gitu. Iya. Itu orang semua tahu ya, ini kita Underblog. Iya. Sekarang jadi kebanggaan lo pakai kaos sendiri. Kalau orang pada nggak tahu. Gak ada yang tahu. Tapi gue kemarin sempat bikin single juga lagu. Oh iya, rekaman juga? Lo nggak tahu kan? Bangga nggak? Bangga ya? Dokter yang punya. Gue pikir cuma komplit doang yang gini nih. Ini gue nggak, jadi orang-orang suka nanya kan, loh ini Dokter Vito udah beralih jadi penyanyi nih? Enggak. Menurut gue itu adalah profesi terhormat. Musisi itu profesi terhormat yang nggak bisa disabilin menurut gue. Iya. Ya, jadi misalnya effortnya untuk membuat sesuatu tuh sampai perfect, sampai bikin ini enak, layak didengar. Menurut gue itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi nggak bisa seseorang, oh lu sambilannya dokter tapi penyanyi, enggak. Gue nggak bilang, gue nggak pernah mau jadi penyanyi. Gue bikin musik itu adalah buat bantu teman-teman gue musisi yang kemarin sempat tiarap karena pandemi kan. Nggak ada pemasukan, nggak ada job, nggak ada event dan lain-lain. Maksudnya gue cuma berpikir gue penikmat musik, teman-teman gue banyak yang pekerja seni. Gue bilang gimana caranya ya? Yaudahlah gue bikin musik aja. Gue bilang gue bikin sesuatu, nanti hasilnya didonasiin buat mereka. Gue gabung sama platform Let's Share gitu lah. Jadi buat bantu mereka gitu, buat bantu pasien-pasien gue juga. Tapi maksud gue, ya gue bilang gue nggak bisa untuk seorang dokter terus nyambinya musik, nggak bisa. Itu nggak bisa disambiin. Betul. Any kind of profession maksudnya harus full time. Iya, harus full time. So I just sing. Gue bisa main gitar sedikit, tapi maksud gue itu bukan sebagai bawa tanda bahwa gue akan menjejakkan kaki gue di belantika musik. Iya. Tapi kalau kayak figur Tompi itu gimana ya? Maksudnya menurut gue dua-duanya itu loh. Iya, itu special things. Dia spesial lah menurut gue. Memang dia profesional di musik juga dan dia dokter profesional juga kan. Jadi menurut gue ya itu satu orang kasus yang 1 dari 1000. Ya sangat sulit diulang. Dia memang jenius sih kalau soal itu sih menurut gue. Tapi gue nggak melihat diri gue mungkin akan seperti itu. Gue tetap, menurut gue musisi itu adalah seorang yang sakral lah. Itu misalnya itu hidupnya dia, dan maksudnya nggak mungkin gue bisa bikin karya yang fenomenal kayak gitu kalau gue sambil yang lain. Iya. Tapi ya gue menghormati musik, gue mengagumi musik, gue menikmati musik aja kalau gue sih. Betul. Nah, sekarang lagi, ya maksudnya maupun tadi ngomong soal tadi itu ya, musik dan tadi, maksudnya mengenai tadi yang tadi Bang Eka baru sebutin tadi ya, kok bisa gitu. Nah, Bang Eka sendiri kan sekarang kan mungkin udah bisa dibilang bukan pendatang baru lagi kan di bidang belantika musik dulu, padahal Bang Eka memulai sebagai seorang mungkin pernah independen ini juga malah sebagai seorang musik independen lah ya awal-awal ya. Nah, sekarang kan Bang Eka udah melalui banyak hal, gue yakin pasti banyak asam maram. Kalau Bang Eka sekarang tanya nih, apa sih arti musik buat Bang Eka gitu? Waduh, susah dalam. Ya, kita jawab sesaat lagi ya. Gampang tapi dalam. Arti buat musik buat gua itu elemental sih ya. Buat gua udah kayak makan minum sih kayak gitu. Kayak gue bilang tadi ya, ada hal di mana gua harus butuh ada kayak lagi kerja itu harus ada musik di background. Kalau nggak bisa gua nggak bisa kerja ya. Lain bedanya kalau lagi brainstorm, kan di periklanan ada proses brainstorm gitu, itu nggak bisa harus konsen gitu. Tapi di saat eksekusinya harus ada ritme yang nemenin gitu. Kayak gitu. Seperti halnya makan kan ada timing ya gitu kan. Pagi, siang, malam kayak gitu. Ya gitu juga musik. Elemental fondasi banget buat gue, tapi ya ada momen-momennya gitu. Tapi nggak bisa dilepasin buat gue sih. Jadi bagian dari gue. Walaupun nanti mungkin bukan sebagai musisi profesional karena punya anak tadi, tapi artinya musik itu sendiri tetap jadi bagian dari hidup gitu ya. Betul, penikmat aja lah gitu. Ya. Jadi sekarang berarti Bang Eka hidup lumayan teratur dong dibanding dulu sebenarnya. Jauh lebih teratur. Apalagi kesadaran kalau makin menua itu
Jangan bilang menua Kesana dong. melulu sih jadinya. Ya itu tadi gue sadar gue 44 sekarang belum punya anak. Kapan? Maksudnya nanti anak gue baru brojol, gue umur berapa gitu. Iya. Gue pengen nanti saat umur gue, anak gue lagi aktif-aktifnya, gue masih bisa main sama dia gitu kan. Itu lagi gue jaga sih sekarang. Keren. Secara apa namanya badan gitu kondisi. Ini pesan yang paling dalam menurut gua. Bukan, Tujuannya malah tadi itu ya, lebih ke emosional banget. Maksudnya karena gue pengen sehat, tetap bisa main sama anak. Iya. Dan maksudnya lo bisa menikmati hidup juga kan dengan kayak Betul. gitu ya Bang ya. Iya. Keren. Ini gue sih jarang loh ketemu musisi yang bener-bener kayak care banget sama kesehatan. Masa? Iya. Banyak kali sekarang. Mungkin berarti gue kurang banyak gaul aja. Yang baru-baru, yang anak-anak baru sekarang udah kesadarannya udah tinggi. Oke, tapi tetap aja nggak terlalu banyak ya menurut gue ya. Iya Jadi sih. ya bisa di highlight nih menurut gue ini, soalnya musisi juga ya mungkin yang tadi yang gue bilang tadi bahwa ya kalau memang kita percaya bahwa musik ini adalah bagian dari hidup kita, ya hidup kita kan sebenarnya juga punya irama kan. Nah, Betul. kita ikutin iramanya aja. Iya. Jadi kita memang ikutin irama supaya tadi tubuh kita juga tetap bisa teratur. Tadi gue bilang sih irama kita kapan sarapan, kapan kita nge-snack, kapan kita tidur, istirahat, kapan kita berkarya, itu semua berkaitan erat dengan kesehatan kita sih. Jadi ya hidup kita ya ada iramanya, ada musiknya juga. Betul. Keren. Kalau kata Friedrich Nietzsche, without music life would be a mistake. Wih. Wah. Dan quote tadi udah jadi penutupnya, gue rasa gue nggak perlu simpulin lagi. Keren banget, udah. Dan gue harap juga banyak musisi nanti yang bisa nonton ini, dan juga bagi kita, buat kita dan buat gue sendiri yang bukan musisi, gue bisa melihat seseorang yang punya rasa idealisme, tapi ya hidup akan jalan terus, dan itu buat kita mungkin semakin dewasa kali ya, bukan Iya. semakin tua. Oke, sukses ya. Mudah-mudahan nanti tercapai, punya keluarga, punya anak, Thank you, dan Dok. tetap sehat-sehat terus. Iya. Tetap juga kerjaan jalan. Amin. Dalam segi musik juga oke juga. Iya. Thank you Dr. Vito dan Klik Dokter udah ngundang saya ke sini. Ya udah. Sampai ketemu lagi di Klik Dokter selanjutnya. Konsul santai bersama Dr. Vito. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you. Nah.